kami kebetulan aja saya sebagai ketua aksi dan di sini juga Bang Minola sebagai Dewan Pembina dari aksi dan juga ada Posat Robin yang kita direksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Kita dalam rangka kita silaturahmi ke Bareskrim, tepatnya kita bersilaturahmi dengan Karobin Ops Bapak Yosef. Kita juga sekalian kita mengupdate perkembangan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia saat ini, dan juga kita membantu, kita menemani kawan kita yang melakukan laporan LP ya, Bareskrim itu kasus pelanggaran hak cipta. Siapa yang Jadi yang dilaporkan adalah pelanggaran lagu karya dari Ari Dias yang dinyanyikan oleh Agnesmo, dan sudah melalui proses yang cukup lama juga. Kebetulan aja Bang Minola dan sebagai lawyernya, sebagai penasihat hukum dari Ari Dias untuk kasus pelanggaran hak cipta. Dari tahun berapa itu? Mungkin Bang Minola bisa. Jadi ini merupakan tidak lanjut dari respon kita pada beberapa waktu yang lalu atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Agnesmo yang melakukan konser dan membawakan lagu Ari Dias bilang saja di 3 klub di Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Kita sudah layangkan somasi, tapi yang bersangkutan belum memenuhi undangan kami juga, belum memberikan tanggapan juga. Dan oleh karena kami anggap tetap tidak memiliki etika baik, hari ini di sela-sela kunjungan kami untuk bersilaturahmi dengan Pak Karobin Ops, ya, kami juga menyempatkan diri untuk membuat laporan, ya. Syukur tadi setelah dilakukan gelar perkara di dalam, kita sudah mendapatkan rekomendasi agar laporan kita itu bisa diterima, dan sekarang sedang proses pembuatan laporannya lagi berjalan, sebentar lagi selesai. Yang dilaporkan adalah Agnesmo karena telah menggunakan lagu yang diciptakan oleh Ari Dias bilang saja dalam live konser tanpa memiliki izin, ya, tanpa meminta izin kepada Ari Dias sebagai penciptanya, dan kita juga tahu juga tidak meminta izin atau lisensi kepada lembaga resmi LMKN. Jadi unsur-unsur pelanggaran pasal 9 ayat 2 ayat 3 itu sudah terpenuhi, langsung kita buat laporan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi mudah-mudahan penegakan hukum kepada setiap orang atau siapapun yang dikategorikan sebagai pengguna yang menggunakan satu karya cipta secara komersil tanpa izin, maka hukum akan menantinya. Untuk kerugian hak cipta sendiri berapa nominalnya? Kalau kerugiannya ini masih kita hitung, tapi kalau kita bicara mengenai masalah apa yang ditentukan oleh undang-undang itu, ini seperti yang sudah pernah kami sampaikan juga dalam somasi itu kan, satu konser itu kita mintanya 500 juta. Jadi kalau 3 konser maka ada 1,5 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan kerugian ini bisa makin bertambah besar lagi. Ini tergantung proses yang akan sedang berjalan. Berarti hanya doang yang dilakukan atau tim manajemennya juga? Agnesmo, karena pengguna, ya, kalau untuk undang-undangnya kan siapa yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya. Pengguna itu bisa orang, bisa badan hukum, tapi kalau di sini yang menggunakan lagu Ketika konser secara komersil, secara konser, dan dia mendapatkan nilai ekonomi dari penggunaan lagu tersebut kan Agnesmo, karena dia dapat bayaran atas konsernya tersebut. Apalagi di tengah-tengah konsernya dia juga melanggar hak moral, di mana dia tidak menyebutkan siapa yang menjadi pencipta atas lagu tersebut. Bang, belum ada tanggapan dari Agnesmo-nya atau gimana, Bang? Kenapa? Udah ada tanggapan dari Agnesmo? Justru sampai hari ini belum ada tanggapan lah, makanya kita hari ini ke Bareskrim untuk membuat laporan. Berarti masih proses laporannya ya? Sekarang masih proses, masih ada proses pengetikan karena ada kegiatan yang lain, maka ada sebagian tim yang tinggal kita keluar karena harus ada pertemuan lain. Kegiatan lain. Ari Dias. Ari Dias.
tapi aksi memberikan support atas anggotanya Mendampingi lah, mendampingi. yang mengalami kerugian dalam peristiwa hukum ini. Sekaligus hari ini memang ada agenda kami bersilaturahmi dengan Karobin Ops Barreskrim Polri terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah law enforcement atas pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Jadi tadi memang kita jelaskan dan memang ada pemahaman dari beliau bahwa polisi tidak akan kompromi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran undang-undang sepanjang undang-undang yang mengatur demikian. Jadi itu yang tadi kami bicarakan dengan Pak Karobin Ops. Ancamannya kalau sudah dibuat laporan Agnesmo terancam. Ancamannya itu, ini kan pasal 113 itu kan ada klasifikasinya. Ini sekarang lagi didalami, paling tidak 3 tahun 5 tahun penjara. Ya, belum lagi dendanya. Ya, itu yang menjadi ancaman bagi Agnesmo dalam Dan sudah laporan. ada contoh yang sudah terjadi. Dan memang peristiwa hukum seperti ini tadi ditanyakan juga oleh Pak Karobin Ops, pernah terjadi kasus hal yang sama lagu oplosan. Ya, penyanyinya menyanyikan lagu tanpa izin dari penciptanya, dan dia sekarang sedang menjalani proses hukum. Ya, ditahan kalau nggak salah. Ya, jadi ini juga menjadi satu rujukan bahwa pelanggaran hukum atas yang dilakukan oleh pengguna yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya itu adalah nyata dan real, bukan merupakan suatu hal yang omong kosong belaka. Pihak HWG sendiri Bang, juga dendanya dilakukan. sendiri berapa? Perkiraan denda. Tadi kan saya sudah katakan 500 juta untuk satu konser, jadi 3 konser 1,5 miliar, lebih kurang seperti itu. Bang, dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada RJ nggak sih Bang? Maksudnya mediasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini? Jadi kita kan nggak bicara masalah undang-undang hak cipta, tapi mekanisme hukum kita hari ini kan memang setiap proses hukum itu mungkin di luar pembunuhan kali gitu ya, diharapkan memang ada yang namanya restoratif justice. Tapi kan kembali lagi, restoratif justice atau RJ ini kan dikembalikan kepada para pihak antara pelapor dengan terlapor. Jadi sepanjang tidak ada satu kesepakatan, maka proses hukumnya akan bisa berjalan. Nah, sekarang kita lihat aja apakah ada etikat baik dari Agnesmo setelah ada laporan ini apa tidak. Tapi dari klien Abang sendiri ada pintu terbuka nggak untuk mediasi sendiri? Kita kan belum tahu ya, karena prosesnya masih berjalan. Kita konsen pada proses ini dulu. Nanti kita lihat aja bagaimana reaksi Agnesmo atau manajemennya, apakah ada niat mereka untuk melakukan RJ, dan jika ada ya tentu kita akan sampaikan kepada klien, dan klien akan mempertimbangkan apakah itu langkah yang bijak atau itu merupakan langkah yang tidak layak untuk dipertimbangkan, karena penegakan hukum kan juga harus dilaksanakan. Panggilannya belum, karena ini kan masih laporan ya, masih laporan. Jadi somasi sudah ya? Somasi sudah. Per tanggal berapa Bang? HWG sendiri Terakhir somasi per tanggal berapa tadi? Somasinya persisnya itu lebih kurang 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Iya. Oh, mungkin karena pendekatan Ari dan Agnesmo mungkin masih sering nggak usah izin gitu. Ari juga sudah pernah menyampaikan kepada manajemennya Agnesmo, selanjutnya untuk penggunaan lagunya itu dia menerapkan sistem direct licensing, artinya kalau ingin menggunakan lagu tersebut minta izin secara langsung kepadanya. Dan ini juga disampaikan kepada beberapa artis yang lain, seperti misalnya KD, dan KD taat untuk hal itu. Tapi Agnesmo tidak memberikan respon, tidak memberikan tanggapan. Yang penting dia tetap melakukan konser dengan membawakan lagu tanpa izin daripada Ari sebagai penciptanya. Bang, masa diremehkan nggak sih Bang sama Agnesmo Bang? Tidak ada tanggapan Bang? Kalau saya sebagai kuasa hukum, ini kan suatu hal yang biasa. Ya, mekanisme hukum itu somasi tidak direspon itu hal yang biasa. Ya, jadi saya tidak baperan gitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana sikap daripada Ari, apakah dia merasa itu merupakan wujud dari peremehan apa tidak. Tapi yang pasti hari ini kita sudah membuka laporan, dan Ari biasanya masih ada di dalam menyelesaikan beberapa tahapan dalam proses laporan tersebut. Selain Agnesmo, HWG juga ikut ini. HWG ini yang masih kami pertimbangkan, karena kami kan sudah bertemu dengan pihak HWG beberapa kali. Head of Legal HWG itu sudah datang ke kantor saya 2 kali. Dari pembicaraan dengan mereka itu memang ada indikasi ada perjanjian antara HWG dengan Agnesmo, di mana HWG mengatakan dalam perjanjian itu lisensi terhadap kepada pencipta dan royalti itu sudah menjadi tanggung jawab Agnesmo. Nah, tapi kan tetap kami akan masukkan HWG sebagai saksi dalam perkara laporan ini, sehingga dia juga dipanggil untuk bisa mengklarifikasi apakah yang disampaikan kepada kami itu benar adanya apa tidak. Karena penyidik akan meminta perjanjian tersebut. Jika memang seperti yang disampaikan ke kami, maka sudah jelas yang bertanggung jawab dalam perkara ini hanya Agnesmo.